Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib nuwasil fi syarhi kitab Ar-Risalah al-Jami'ah wa Tadhkiratin Nafi'ah Syekh Ahmad bin Zain Ibn Alawi al-Habashi rahimahullah yang wafat tahun 1144 Hijriah. Qala rahimahullah wa ma'asi al-udhun. Sudah ini ya. Qala rahimahullah wa ma'asi al-yad. Nah, maksiat-maksiat dan merupakan dosa besar ya, yang berkenaan dengan tangan, yakni yang dilakukan oleh tangan. Baik, Son, tanda memindah. Hah? Nggak apa-apa, sini aja. Nggak apa-apa, dimundurin aja. Ya, itu aja. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'asil yad, maksiat yang dilakukan oleh tangan. Ana agak pilek tapi panas juga. Qala rahimahullah kat-taffifi fil kaili wal wazni. Dosa yang pertama dari dosa-dosa tangan adalah curang dalam kail wal wazan, dalam menimbang atau menakar, dalam meliter ya, dalam meliter atau menimbang. Nah, dan ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin, dijadikan nama surah, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam takarannya ketika menimbang atau ketika menakar. Dan tidak dilakukan curang dalam menimbang, ini merupakan bentuk pencurian, ya kan? Mencuri, zalim, khianat, semuanya. Ya, ada banyak dosa-dosa yang terkumpul dalam curang dalam menakar. Kata beliau rahimahullahu taala, wal khianah, khianat. Dengan semua macam bentuk pengkhianatan. Ya. Dengan semua macam bentuk khianah, ini merupakan bentuk maksiat dengan tangan. Walaupun ada juga bentuk khianat yang sifatnya lisan. Misalnya dibilang, saya cerita sama seorang, kemudian saya bilang jangan beritahu siapa-siapa, kemudian diberitahu kepada orang. Ini khianat dalam lisan. Ya. Nah, kalau ada seorang yang berbicara kepada kita empat mata, suaranya agak pelan, itu sudah jelas rahasia. Tidak usah ditanya, tidak usah ditunggu bilang, gak usah tanya siapa-siapa, baru itu sudah jelas rahasia. Dan sampai sini, kapan disampaikan kepada orang, maka dia khianat. Tidak boleh dikatakan, oh dia kan tidak suruh rahasiakan. Enggak. Ya, lisanul halnya, kondisi dia bicara empat mata, suara pelan-pelan, sudah menunjukkan itu rahasia. Ya, tanpa perlu dia mengatakan itu rahasia, kan begitu. Demikian pula khianat dengan tangan. Ya, dengan semua macam bentuknya. Dengan semua macam bentuknya. Ada orang yang percaya sama dia untuk melakukan sesuatu, ya, misalnya diberikan tugas, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab oleh seseorang. Karena kenapa? Saya percaya sama dia, makanya saya kasih tanggung jawab. Ternyata dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, hatta tugas piket, jadwal, ya, semuanya mendapatkan tugas tanggung jawab dari orang lain. Ya, maka ini adalah amanah bagi dia. Kapan dia melalaikan tugasnya, maka dia khianat. Wasariqah, mencuri. Ya. Dan yang mencuri termasuk dosa-dosa yang besar karena ada hukum hadnya. Mencuri adalah akhdhu malil ghairi, ya, min hirziha bi khufyah. Akhdhu malil ghairi min hirziha bi khufyah. Mencuri adalah mengambil harta orang lain dari tempatnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini sariqah. As-sariqah akhdhu malul ghairi min hirziha bi khufyah. Mengambil mal, harta. Harta itu apa saja?
sekecil apapun ya, selama dinamakan apa? Dinamakan harta. Pulpen, ya. Makanan, jajanan yang 2000-an, ya, yang 1000-an, bahkan uang 1000 sekarang dikatakan mal. 500 pun masih dikatakan mal, 500 rupiah. Jadi sekecil apapun harta tersebut diambil, harta orang lain, malal ghair. Kalau dia mengambil uang dia sendiri, nah, itu bukan mencuri. Misalnya diambil uang di diambil uang dari kantongnya temannya, ternyata itu uang dia yang dipinjam, ya, uang dia sendiri dipinjam sama temannya, diambil, dia kira mencuri, padahal bukan, itu uang dia sendiri. Alhamdulillah, jelas ya. Kemudian min hirziha, dari tempat penyimpanannya. Kalau diambil bukan dari tempat penyimpanannya, bukan sarifah namanya, ya, tapi tetap haram tentunya. Ini hanya memberikan definisi pencurian supaya bisa diterapkan padanya hukum had. Diterapkan padanya apa? Hukum had. Jelas ya? Kalau ada orang parkir motor di depan rumah, diambil, itu bukan curi, itu tidak masuk dalam definisi mencuri. Jelas sampai sini? Artinya berdosa, ditangkap, kembalikan hartanya, tapi potong tangan tidak, karena bukan definisi mencuri. Mencuri itu mengambil barang orang lain atau harta milik orang lain. Wah. Ya, mengambil harta milik orang lain di tempat penyimpanannya. Dan halaman rumah, bukan halaman apa, di depan rumah, di pinggir jalan, itu bukan tempat penyimpanan motor. Ya. Kalau misalnya urfnya orang itu, atau urfnya di sebuah tempat, motor itu masuk di garasi, atau setidaknya masuk ke dalam rumah, ya, misalnya urfnya ya. Kemudian dia taruh di halaman, kemudian diambil, maka itu bukan syarikah, tidak masuk dalam definisi, karena bukan tempat penyimpanannya. Ada ruang simpanan 1 juta, simpanan 1 juta di mana? Di laci, di lemari, di ruang tamu. Afan. Diambil di laci, di lemari, ruang tamu, diambil sama tamu 1 juta. Ini bukan pencurian. Kenapa? Bukan di lemari tamu, di ruang tamu, tempat penyimpanan uang kayak gitu. Iya, dia haram tentunya mengambil harta orang lain, harus dikembalikan, ditangkap dan seterusnya, hukuman-hukuman. Tapi tidak dikatakan syarikah, tidak masuk dalam definisi apa? Syarikah. Jelas? Taib. Kalau ditangkap ya diberikan hukuman-hukuman oleh pemerintah tentunya, harus dihukum dengan takzir. Baik. Kemudian bikhufiyah, sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi. Kalau dia pencopet bukan pencuri. Karena pencopet itu terang-terangan dia langsung ambil. Bukan pencopet, penjamret, penjamret. Ya, atau begal itu bukan pencuri. Dan lagi definisinya dia. Jelas? Begal itu soyal namanya. Artinya kalau mencuri yang seperti ini haram, maka semua bentuk mengambil harta apapun bentuknya, terang-terangan maupun tidak, haram, walaupun syarikah definisinya sembunyi-sembunyi. Jelas? Adapun mengambil milik orang lain, ya, bukan pada tempatnya dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ini juga bukan. Misalnya, ya, korupsi ya, berkhianat, ini bentuk khianat. Disuruh belanja barang sekian, iya, dia bilang harganya 30.000, padahal cuma 20.000, dia ambil 10.000-nya. Ini khianat. Ini mengambil harta orang lain, ini khianat. Jelas ya? Ini hukumnya haram. Wasairil muamalat al-muharramah, dan semua transaksi keuangan yang haram. Ya, terlepas dari itu syah tidak syah, yang penting haram, seperti riba.
tidak syah, haram dan tidak syah. Kemudian apa, menjual barang yang punya aib, yang ada aibnya, ya ini haram tapi syah, haram tapi syah. Dengan semua bentuk transaksi yang haram, ya. Atau di sini beliau menggunakan muamalat, lebih luas ya, muamalat, semua bentuk, bukan cuma transaksi keuangan, tapi semua bentuk apa, interaksi ya, diterapkan di sini muamalat, interaksi lah, interaksi yang haram, kal qatli, seperti membunuh, wa darbi bi ghairil haq, membunuh dan memukul tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan sudah dimaklumi bahwa ini sebenarnya kita butuh tambih kemarin di masalah maksiat perut ya. Semua hal yang haram yang diperoleh oleh seorang masuk ke dalam perutnya, maka akan menyebabkan dia masuk dalam neraka. Ayyuma lahmin nabata minas suhud fannaru aula lahu. Daging mana saja yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Ya. Dan kecil peluang doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala kalau dia mengonsumsi, mengambil hal-hal yang haram, ya, mengonsumsi hal-hal yang haram. Berikutnya wa ma'asir rijl, maksiat kaki. Yang pertama al-masyu fi si'ayatin bi muslimin aw qatlih, berjalan menuju tempat untuk menipu seorang muslim atau membunuhnya. Si'ayah itu kita ngajak orang ya, satu tempat kita iming-iming sesuatu, atau bukan iming-iming ya, ini kayak kita mau bicara pribadi sama dia, apa kita ada masalah atau tidak, misalnya musuh atau bukan, tapi kita ajak dia sampai di sana dibunuh ya. Itu namanya si'ayah. Atau sampai ke sana ditipu ya, ada orang kampung datang ke kota ya, ditipu untuk diambil hartanya, dibawa ke sini, kita mau ke sana, sampai ke sana diambil hartanya, ditinggalkan di tengah kota, itu si'ayah. Atau sampai di sana dibuang, dibunuh, ini si'ayah. Berjalan menuju ke sana haram, tentunya perbuatannya sendiri haram, dosa besar, berjalannya pun dihitung sebagai dosa. Au ma yadhurruhu bighairi haqq, atau melakukan hal yang mudarat pada seorang muslim, berjalan menuju tempat di mana apa, dia memberikan mudarat kepada seorang muslim. Ya, seorang begal menuju ke tempat dia membegal, seorang yang melakukan amalan yang haram, transaksi yang haram, bekerja di tempat yang haram, perjalanan dia ke tempat itu juga dihitung apa? Maksiat. Kerja di masalah di bank-bank ribawi, perjalanannya dia tiap hari pergi pulang, maksiat. Wa ghairu dzalika min kulli ma haruma masyu ilaihi, dan semua hal yang haram berjalan menuju ke situ. Tsumma qala rahimahullah wa ma'asil farj, maksiat yang berkenaan dengan kemaluan, kazina wal liwat wal istimna bil yad. Yang pertama zina, ya, yakni berhubungan suami istri dengan yang bukan pasangannya yang syah. Al-liwat, liwat ini apa? Homoseksual. Waliyadzubillah. Dan ini liwat lebih buruk dibandingkan zina. Hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini lebih buruk dari perzinahan. Makanya hukumannya lebih berat. Hukumannya lebih berat. Wal istimna bil yad, melakukan onani dengan tangannya. Dia mengeluarkan mani dia sendiri dengan tangan atau dengan selainnya. Ini hukumnya haram. Wa ghairiha min ma'asil farj, dan maksiat-maksiat yang berkenaan dengan kemaluan yang lain, semuanya merupakan apa namanya, dosa-dosa besar. Az-zina, liwat. Qala rahimahullah wal ma'asiyatu bi kullil badan, maksiat dengan seluruh tubuh. Ini sudah selesai 6 ya, 6 anggota tubuh: perut, lisan, lidah, mata, telinga, tangan dan kaki. Ini 6 anggota tubuh. Nah, sekarang maksiat seluruh tubuh yang melibatkan semua tubuh, seluruh tubuh. Yang pertama kal uquqi lil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bentuk terbesarnya memukul,
Ya, yakni dengan fisik. Bentuk terkecilnya ya dengan lisan. Wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepadanya uff. Atau menampakkan raut muka yang ini. Apapun perbuatan, ucapan yang menyebabkan orang tua tidak ridho kepadanya, maka ini bentuk kedurhakaan. Bentuk kedurhakaan. Yang kedua kata beliau, wal firaru minaz zahfi wa huwa minal kabair. Lari dari medan perang. Yani lari memang tujuannya untuk kabur. Kalau dia lari untuk mundur ke belakang, untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar, ya tidak ada masalah. Misalnya diutus dulu pasukannya di belakang ada 1000-an orang, dikirim dulu 100, ya, untuk melihat kondisi musuh. 100 ini kebetulan ketemu musuhnya, tapi dia kalah, dia mundur 100 ini untuk bergabung dengan yang 1000 itu, tidak ada masalah. Tapi kalau mundur betul-betul untuk lari, anda boleh. Ya, tentu saja kalau jumlahnya berapa, tidak lebih dari 1:2. Ya. Kalau pasukan kaum musyrikin lebih banyak 1:2, ya, 1:2, maka tidak boleh dia kabur. Misalnya pasukan kaum musyrikin 2 kali lipat dari kaum muslimin, tidak boleh kabur. Ya. Tapi kalau lebih daripada itu, nah Allah berikan keringanan, boleh untuk mundur. Ya. Tapi tentu saja ini kalau belum belum perang. Tapi kalau sudah zahab itu sudah di medan perang, sudah terjun, sudah bentrok, tidak boleh kabur dia di situ. Kalau dia kabur, menurunkan mental kaum muslimin yang lain, ya, dan itu besar masalahnya gitu. Kalau menurunkan mental yang lain, kalau dia lihat temannya ada yang kabur, ya dia pasti pengen kabur juga. Nah, setidaknya mentalnya turun, menyerah. Anda boleh. Kalau sedang bentroknya, Anda boleh mundur. Kecuali tadi. Wa huwa minal kabair, dan ini merupakan bentuk dosa besar. Ya. Bahkan durhaka kepada kedua orang tua dijadikan dosa besar yang kedua setelah syirik kepada Allah Ta'ala. Seperti yang tersebut dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya Rasulullah, ayu dzambi akbar, dosa apa yang paling besar? Yang pertama kata beliau, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, summa qala summa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sementara lari dari medan perang termasuk dari muhlikat, perkara yang membinasakan amalan. Ya, at-tawalli yaumaz zahaf, kabur ketika terjadi peperangan. Wa ghairi ma dzukir, dan dosa-dosa yang lain, mislu qati'atir rahim, seperti memutuskan hubungan silaturahmi, ya, wa dzulmin nas, dan menzalimi orang lain. Taib. Ini semua selesai beliau rahimahullah sebutkan maksiat-maksiat yang berkenaan dengan tubuh. Wallahul muwaffiq wal mu'in lima yuhibbu wa yardah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Satu lagi ya. Nah, ini selesai pembahasan beliau berkenaan dengan maksiat-maksiat. Beliau menutup dengan lafaz doa kunut, ya. Qala rahimahullah kunutus syafi'iyah. Doa kunut yang maksudnya kunut syafi'iyah di sini kunut yang mufaddal, yang diunggulkan lafaznya oleh Syafi'iyah. Bukan maksudnya kunut ini tidak dibaca oleh yang lain, dibaca juga oleh Imam Malik, oleh Malikiyah. Ya. Cuma maksudnya di sini kunut yakni al-mufaddal, yang diunggulkan dalam mazhab Syafi'iyah. Bahwa ini kunut yang paling afdal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengajarkan ini. Beliau sendiri yang langsung mengajarkannya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Sampai sini doanya. Berikutnya pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Kalimat wala ya'izzu man 'adait ini tambahan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tidak warid dalam riwayat-riwayat. Kalimat wala ya'izzu man 'adait itu tambahan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, tidak warid dalam riwayat-riwayat.
Cuman dalam konteks doa tidak masalah seorang menambahkannya. Ini kan doa, konteksnya doa. Sebagaimana seorang boleh berdoa bebas sebelum salam, ya kan? Sebelum salam seorang boleh berdoa bebas. Nah, maka tidak masalah dengan lafaz tambahan ini, wala ya'izzu man adait. Falakal hamdu ala ma qadait walaka syukru ala ma an'amta bihi wa awlait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Baik. Alhamdulillah selesai penjelasan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratin Nafiyah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.